tetapi kita masih punya Alkitab, firman Tuhan, yang menjadi guidance dan tuntunan hidup kita. Sekali kita lepaskan Alkitab ataupun firman Tuhan dalam kehidupan kita, Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani hidup ini, karena kita yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Dan kita akan merenungkan dari 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Ya, kalau kita perhatikan boleh dikatakan ada dua fase yang dialami oleh Raja Yoas. Yang pertama adalah saat dia di bawah bimbingan Imam Yoyada dan hidup takut akan Tuhan. Fase yang kedua adalah saat ia memilih meninggalkan jalan Tuhan sesudah kematian Imam Yoyada. Inisiatif yang baik dari Yoas tampak saat ada kebutuhan untuk membangun rumah Tuhan dan perlengkapannya. Yoas yang mengingatkan Yoyada hukum Musa dalam hal mewajibkan pengumpulan pajak. Informasi itu disambut dengan sukacita oleh segenap umat. Dan raja memimpin pekerjaan, menyalurkan dana, dan menunjuk tukang. Dengan demikian, peribadahan berjalan lancar tanpa henti sepanjang umur Yoyada. Namun sejak kematian Yoyada, perilaku Yoas berubah drastis. Ia lupa diri karena terbuai oleh saran para pemimpin Yehuda untuk kembali kepada penyembahan berhala. Bahkan Yoas tega membunuh Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia telah lupa akan hutang budi kepada ayah Zakaria, yaitu waktu kemarin kalau kita baca bagaimana Yoyada menyelamatkan Yoas dari pembunuhan Atalia. Alhasil apa yang dibuatkan Zakaria terbukti. Allah Israel yang menumpas umatnya, mereka dijadikan barang jarahan oleh bangsa-bangsa Aram. Sedangkan Yoas dikhianati oleh rakyatnya dan mati mengenaskan. Ya, good readers, benar. Di satu sisi ada sebuah reformasi yang dilakukan oleh Yoas untuk kembali mengingat kalau pada waktu itu kan hukum Taurat begitu yang menjadi patokan. Tetapi ketika Yoas tidak lagi dibimbing oleh Imam Yoyada, maka hidupnya menjadi kacau, tidak memiliki arah tujuan. Hal ini menunjukkan, good readers, bahwa setiap orang itu membutuhkan bimbingan rohani. Kalau kita lihat di sini, ketika seorang raja sekalipun dia membutuhkan bimbingan rohani, entahkah itu dari temannya, saudaranya, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kita, good readers, pada hari ini? Apakah kita masih memiliki satu tanda petik mentor rohani kita ketika kita sedang dalam keadaan masalah atau sedang dalam pergumulan berat? Janganlah seperti Yoas. Betul, di satu sisi ketika hidupnya masih dibimbing oleh mentor rohaninya, Yoyada, tetapi kemudian ketika dia meninggal, maka Yoas kehilangan arah. Kenapa? Karena Yoas lupa bahwa Yoyada hanya dipakai sementara untuk memperkenalkan Yoas kepada Tuhan yang sejati. Seharusnya Yoas bertumbuh, berkembang imannya, dan tetap terus memegang Tuhan sepanjang hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kalau pada saat ini kita punya mentor rohani, ataupun kita tidak memiliki pembimbing rohani yang tepat, tetapi kita masih punya Alkitab, firman Tuhan, yang menjadi guidance dan tuntunan hidup kita. Sekali kita lepaskan Alkitab ataupun firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan seperti Yoas. Seperti layang-layang putus, akhirnya terbang melayang-layang di bawah angin entah kemana. Kalau ke tempat yang bagus-bagus, tapi kalau ke tempat yang jelek, ya jelek gitu ya. Dari sini, good readers, mari kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana kita masih membutuhkan Tuhan sebagai pendamping hidup kita, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk kembali menuntun kita ketika jalan kita salah atau keputusan-keputusan kita tidak tepat. Oleh karena itu, kembali lagi, good readers, mari kita renungkan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi rema dan kekuatan pengharapan kita pada hari ini. Amin. Have a nice day and God bless us.